Shalom, kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Leni Pangabean SEMAK AK. Kami terdiri dari 5 orang anggota, yaitu saya Gustavus Konstantinus Wau, Daniel Christopher, Yosia Sri Rotua Hutahayan, Ruth Monica Destrianti, dan Winry Veronica. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Pernah ngerasa nggak seberapa penting sih NPWP itu? Dan kenapa kita harus bayar pajak? Jadi kami udah buat question box di Instagram dan cukup banyak juga sih yang kasih pertanyaan. Yuk kita lihat apa aja ya pertanyaannya. So, kami akan jawab 2 pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan NPWP. Yang pertama itu dari akun Mbak Naomi Hawe. Pertanyaannya gini, saya punya butik baru berjalan 3 bulan, tapi sulit cari orderan soalnya mentok di pajak. Kalau saya bikin CV, apa harus bayar pajak juga ya? Sedangkan penghasilannya masih di bawah 5 juta per bulan. Pasti kalian penasaran kan apa jawaban dari pertanyaan itu? Yuk kita dengar jawaban dari teman-teman aku. Nah, untuk akun Mbak Naomi, saya kasih gambaran ya. Selama Anda berpenghasilan di Indonesia, memang seharusnya Anda memiliki NPWP. Nah, tapi masalahnya belum tentu Anda harus membayar pajak. Ya, sampai dengan video ini dibuat, penghasilan yang harus membayarkan perpajakan, khususnya untuk Anda pribadi, adalah penghasilan di bawah 4,5 juta per bulan. Ya, kalau Anda sebagai single. Karena ada namanya PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. Ada 54 juta kalau dibagi 12, kurang lebih ketemunya 4,5 juta per bulan. Jadi, kalau Anda punya penghasilan 4,5 juta per bulan, Anda tidak harus membayar pajak. Tapi kalau di atas 4,5 juta, mau tidak mau, kalau Anda masih tinggal di Indonesia, selayaknya Anda membayar pajak. Nah, Mbak Nomi kan berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan. Tapi kalau misalkan penghasilannya Mbak 5 juta adalah bersih, maka sebaiknya laporkanlah ke kantor pajak. Karena Anda sudah berpenghasilan di atas 4,5 juta per bulan. Tapi kalau omsetnya 5 juta dan penghasilan bersihnya tinggal 3 atau 2 juta, ya terserah Mbaknya mau lapor atau tidak ke kantor pajak. Tapi sebaiknya laporkan saja, toh tidak perlu membayar karena masih di bawah PTKP. Semoga dapat dipahami ya buat teman-teman yang sudah bekerja dan berpenghasilan. Sebaiknya buatlah NPWP yang jelas dan laporkanlah pajak Anda. Karena kalau Anda ingin memiliki mobil, motor, maupun rumah, tapi aset perpajakan Anda tidak ada, Anda dapat dilacak oleh orang pajak. So, saran saya, laporkanlah pajak Anda secara baik dan jelas agar dapat melaporkan aset Anda secara benar dan legal. Oke? Kemudian yang kedua dari akun Mbak Maria Goretti Fau. Saya ingin bertanya, selama masa pandemi COVID-19 ini, banyak banget hal dilakukan secara online. Nah, apakah untuk lapor pajak pribadi bisa secara online? Jika bisa, bagaimana caranya? Yuk kita dengar jawaban dari teman-teman aku. Bisa dilakukan secara online karena kita bisa melakukan dengan mudah dan cepat. Langkah pertama, sebelum melakukan lapor pajak pribadi via DJP online, kita perlu memiliki kode EVIN. Ini kita gunakan untuk mendaftar akun DJP online. EVIN ini kita dapatkan dari kantor pelayanan pajak terdekat. Kita harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita harus masuk ke situs DJP online, yaitu https://djponline.pajak.co.id. Yang kedua, masukkan nomor NPWP kita, kata sandi kita, serta kode keamanan untuk login. Yang ketiga, pilih e-filing. Keempat, kita masuk ke laman One Stop Tax Service yang tertera profil wajib pajak dan pilihan layanan DJP. Yang kelima, jika menggunakan layanan e-filing, kita lalu klik e-filing. Yang keenam itu kita klik buat SPT. Yang ketujuh, lalu akan muncul laman baru e-filing SPT, lalu nanti kita klik buat SPT.
Yang ke-8, kita ikuti langkah-langkah selanjutnya dan kita harus jawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang tertera. Yang ke-9, kita pilih formulir yang akan digunakan sesuai besaran penghasilan wajib pajak kita. Yang ke-10, jika penghasilan kita di atas 60 juta, maka akan muncul informasi SPT 1770S. Jika penghasilan kita di bawah 60 juta, maka akan muncul informasi SPT 1770SS. Lalu kita nanti isi formulir SPT sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Yang ke-12, akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Lalu nanti kita klik di sini. Untuk pengambilan kode verifikasi yang sudah kita masukkan, kita akan dikirim pemberitahuan kode verifikasi melalui nomor ponsel yang sudah kita masukkan. Yang ke-13, masukkan kode verifikasi kita, lalu kita klik kirim SPT. Yang ke-14, setelah otomatis SPT akan terekam dalam sistem DJP. Dan yang terakhir adalah membuka surel, akan ada bukti penerimaan elektronik BEP SPT tahunan PPPH. Shalom, salam sejahtera. Sebagai single ya, karena ada namanya PTKP. PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Gagal. Tapi kalau di COVID-19 ini, saat ini para pemilik NPWP